Swastiastu, Semoton Sedharma, Salam Rahayu, sahabat YouTube semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Kembali lagi bersama Jelang Bali, Jelajah dan Bertualang Bali. Perjalanan kita kali ini adalah Tirtayatra ke Pura Gedang Kahyangan Jagat, Pura Silayukti yang ada di daerah Padang Bae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Tempat ini dulunya adalah peseraman dari Empu Rajakerta atau lebih dikenal dengan Empu Kuturan, mengajarkan dasar-dasar kebenaran atau dharma, dan juga sebagai tempat moksa dari Empu Kuturan. Ini terdapat 4 pura, yaitu Pura Tanjung Sari, Pura Telaga Mas, Pura Silayukti, dan Pura Peyogan. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke lokasi. Om Swastiastu, Semoton Sedharma, Salam Rahayu, sahabat YouTube semua. Kali ini kita ada di areal Pura Silayukti, Padang Bae, Karangasem. Kita akan maturan di pura ini. Ini ada di parkiran puranya, ada 3-4 ya sama peyogannya. Jadi kita maturan satu persatu. Kita mulai dari Pura Tanjung Sari. Pura Tanjung Sari ya pertama ya. Sebelah kanan pelabuhan Padang Bae ya, ada kapal Lombok, dari Lombok baru merapat, namanya Pura Silayukti. Kita masuk ke pura ya. Om Swastiastu. Ini Banten. Ini adalah Pura Tanjung Sari. Ada apit lawang 2 di sini. Jadi pintunya ada 2. Nah, sebelah sini pojokan, kalau saya sih agak bingung, agak nyerang puranya. Ini pojokannya di selatan ya. Kalau saya lihat ke timur nih, ada Balik Kulkul. Kalau nggak ada terhalang pohon nih kelihatan bagus ini pelabuhannya, tapi sekarang terhalang pohon. Pura ini adalah tempat peseramannya Empu Beradah, adik dari Empu Kuturan. Sekarang di dalam masih ada orang, ada acara ya, ada upacara, nggak tahu dari desa mana itu, masih rame di sana. Jadi kita tunggu di sini sebentar. Sambil menunggu, kita cerita-cerita sedikit bahwa Pura Silayukti ini kita maturan 4 kali ya. Jadi mulai dari yang pertama ini adalah di Pura Tanjung Sari, kemudian lanjut ke Pura Telaga Mas, kemudian ke Peyogan Ida, baru terakhir ke Pura Silayukti. Jadi Pura Silayukti ini adalah tempat moksanya Empu Kuturan, atau yang lebih dikenal di Bali dengan Empu Rajakerta. Karena menurut lontar Dharma Sastra bahwa Kuturan itu adalah merupakan suatu jabatan yang dimana Empu sebelum menjabat sebagai Empu Rajakerta adalah seorang senopati di zaman sekitar abad ke-10 ya, di masa kerajaan Gunapria Datmapatni.
dan bersama dengan Udayana pada masa Warmadewa. Jadi Empu Kuturan adalah salah satu dari Panca Pandita yang ada di Bali, yaitu yang pertama adalah Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gano, Empu Kuturan sendiri, dan Empu Baradah. Itu adalah saudara-saudaranya, dikenal dengan Panca Pandita atau Panca Tirta. Nah, nanti sambil jalan kita ulas lagi cerita tentang Pura Silayukti. Kita masuk ya, Om Swastiastu. Ini masih ada orang pacaran. Ini adalah Brenggeh satu subandar ya, kayak Maturan di sini juga. Nah, sekarang kita Maturan di Ngajeng. Nah, ini rong 3 ini adalah Brenggeh Hida Empu Baradah. Kita lanjut dengan sembahyang sekarang. Kita sudah dari Pura Tanjung Sari, kita lanjut ke Pura Telaga Mas. Riana? Oh, udah. Nah, kita awas nih. Ini aja Bapak. Oke. Nanti ambil ini. Kita lanjut ceritanya sedikit sambil jalan ini. Kita menuju ke Pura Telaga Wajo, Telaga Mas. Jadi Empu Baradah ke sini karena ada diutus oleh Prabu Erlangga menemui kakaknya. Jadi niatnya untuk minta izin agar anaknya Prabu Erlangga menjadi raja di Pulau Bali. Itulah Empu Baradah ke Bali untuk menemui Empu Kuturan. Tapi Empu Kuturan tidak menyetujuinya karena orang-orang Bali atau Bali kuno dulu lebih memilih keturunan dari Sri Udayana dan satu Gunapria Datma Patni sebagai raja di Bali. Karena merasa tugasnya gagal, jadi Empu Baradah menetap di sini sementara dan mendirikan sebuah peseraman yang letaknya di Pura Tanjung Sari sekarang. Nah, ini kita masuk areal Telaga Mas. Om Swastiastu. Nah, sini dipercaya adalah dulu sebagai tempat pesiraman dari Ida Empu Kuturan. Ini juga kalau feodalan di sini juga Nasita Beji apabila ada feodalan di Silayukti ataupun di Tanjung Sari. Nah, kita Banten dulu sini. Nah, sini ada Brenggeh, 3 Brenggeh, itu berupa Padmasana dan 1 gedong
dan satu berupa piasan, ditutup pakai ini apa namanya, besi itu, mungkin banyak kera di sini ya. Ini adalah bejinya. Jadi alasnya adalah benawang nalo, beji Kaman Dalu. Ada patung Tara Indra ya. Nah, ini bejinya di sini. Kita bantan dulu ya, langsung sembahyang sini. Ini maunya ke Peyogan, ini ke Peyogan tapi keluar dulu. Cuman kayaknya ini udah dibikinkan jalan, ini tembus cek dulu. Dulu sih nggak tembus di sini. Ya benar, sudah ada jalan menuju ke Peyogan. Stop dulu di sini, hati-hati di sini ada dui keket, bisa lengket ini. Nah, kita lewat pinggir ini pohon dui keket. Jadi kita lanjut lagi ceritanya. Pura Silawikti ini adalah dipercaya sebagai tempat moksanya Empu Kuturan atau Empu Rajakerta. Jadi dari asal kata dari Pura Silawikti adalah Sila dan Yukti. Sila artinya dasar dan Yukti artinya benar. Jadi beliau di sini membuat pesraman dan mengajarkan dasar-dasar kebenaran kepada masyarakat Bali, sehingga puranya disebut Pura Sila Yukti. Empu Kuturan sendiri di Bali beliau sangat dihormati karena sangat berjasa untuk masyarakat Bali. Oh, sana ada pembangunan lagi ya. Mungkin bikin apa lagi ini nggak tahu kita, apa perluasan mungkin. Jadi lanjut ke cerita. Beliau dihormati karena berjasa dalam menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali menjadi ajaran Trimurti, dan juga mengajarkan Sat Kayangan dan Tri Kayangan Desa, yaitu berupa Pura Desa, Pura Dalem, dan Pura Bali Agung. Woi, keren lah. Ini adalah Pura Peyogan. Oh, ini berhadapan langsung dengan laut lepas. Kita Banten di sini. Sini ada Padmasari satu. Yang Banten di sini sebagai minta izin sama penguasa tempat ini, karena ini penjaganya. Itu laut lepas, bagus sekali. Ada boot biasanya di sini. Jadi di bawah masih ada acara, ada upacara. Kita menunggu dulu di sini sambil menikmati pemandangan. Di bawah ini nanti kita ketemu gua, tempat sembahyang. Nah, di sana adalah tempat pertapaan Ida Empu Kuturan. Jadi mungkin karena pengunjungnya padat, mungkin sekarang agak sempit dikit ya. Kita masih nunggu antri di sini. Nah, jasa-jasa beliau Empu Kuturan di Bali sangat banyak. Di samping untuk menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali, beliau juga berjasa dalam hal pengaturan atau tata letak dari Pura Besakeh, Pura Golawah, Pura Kental Bumi, dan juga ada beberapa yang lainnya. Saya lupa itu nama-nama puranya. Tapi di Besakeh beliau dihormati dan beliau diligihkan di Pura Pengubengan.
Kalau di sini beliau dilinggihkan di Meru Tumpang 3. Kalau di Besakeh di Pura Penghubungan beliau dilinggihkan di Meru Tumpang 7. Dan juga di Sanggah-Sanggah Merajan beliau disimbolkan atau dilinggihkan dengan adanya pelinggih menjangan seluang. Beliau dulu menurut mitos ke sini dengan mengendarai seekor menjangan. Jadi kalau kita terjemahkan juga, kalau arti menjangan seluang itu adalah menjangan, asal katanya dari menjangan dan sekeluang. Menjangan artinya adalah panjang atau panjangan, sake artinya balai, luang itu artinya luas. Jadi bisa disimpulkan dengan arti kias bahwa menjangan seluangan itu adalah merupakan balai pesamuan atau pesamuan yang panjang dan luas. Begitu kira-kira artinya. Maka di setiap rumah tangga di Bali, rumah tangga yang punya payubon, ada pelinggih yang namanya pelinggih menjangan seluang. Oh, kapal boat kecil lah. Saya sih ngenah kan, dia nak mancing. Ini sisi selatan Pura Peyogan. Tebing-tebingnya keren. Ini juga ada pelinggih gede, Ganjang Ratu dan ada yang Subandar. Nah, sekarang kita menuju ke Pulau Siliti. Balik atas naik. Swastiastu. Nama Kak Putu. Ini adalah persembahyangan yang terakhir. Kita masuk dari sisi sebelah kanan, di keluar dari sisi sebelah kiri. Om Swastiastu. Inilah Pura Silayukti di tempat Edo yang Puputuran Moksa dilinggihkan di Meru Tumpang 3 bersama patung Panco Tirta sebelahnya. Di piolelannya untuk di Pura Siliti sama Telaga Emas sama Peyogan sama Budo Kliwon Pang, sedangkan untuk di Pura Tanjung Sari piolelannya pada Budo Kliwon Matal. Oke, sebentar Dharma, demikian laporan singkat kita yatra kita di Pura Silayukti yang ada di Desa Padangbae, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Semoga apa yang kita sajikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan rekomendasi buat kalian yang ingin tampil ke sini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya dari Jelang Bari, Gajah dan Petualang Bali. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.